Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Meriah sekali ya Leonardus ya, pakaiannya bermacam-macam dari Sabang sampai Merauke, dari Sadang sampai Pleret. Ada semua pakaian berwarna-warni. Bagus. Sehingga juga ini bulan Agustus kita merayakan keragaman Bhinneka Tunggal Ika di dalam negara kita. Namun juga bulan Agustus selalu merupakan bulan yang ada kaitan erat dengan Bunda Maria karena setiap pertengahan bulan tanggal 15 Gereja Katolik seluruh dunia merayakan, masih ingat yang dirayakan hari Minggu yang lalu, yaitu perayaan hari raya apa? Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Tanggal persisnya 15 dan hari ini tanggal 22 persis satu pekan setelahnya. Jadi kalau dihitung 7 hari persis, maka hari ini merupakan perayaan yang namanya Santa Perawan Maria Ratu. Maka di dalam doa Rosario kita juga mengenal dalam peristiwa-peristiwa itu, peristiwa mulia kalau yang Bunda Maria itu diangkat ke surga. Setelah Bunda Maria diangkat ke surga, peristiwa yang muncul itu apa? Bunda Maria dimahkotai di surga. Peristiwa dimahkotai di surga juga menandaskan bagaimana Bunda Maria disebut Ratu Surga. Ada berbagai macam sebutan dengan menggunakan kata Ratu untuk Bunda Maria. Yang pertama-tama Ratu semesta alam, karena mengikuti gelar dari Sang Kristus. Kalau kita akhir tahun liturgi sebelum Advent, satu pekan sebelum Advent, pasti merayakan Hari Raya Yesus Kristus Raja semesta alam. Maka gelar pertama-tama Santa Perawan Maria Ratu adalah Ratu semesta alam. Kenapa demikian? Kamu harus ingat homili pada tanggal 15 atau lebih tepatnya pada hari Minggu ketika kita merayakan Maria diangkat ke surga. Sebab apa? Maria mengikuti persis rutenya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus wafat, Bunda Maria wafat. Tuhan Yesus bangkit, Bunda Maria dibangkitkan. Tuhan Yesus naik ke surga, Bunda Maria dinaikkan atau diangkat ke surga. Maka ketika Tuhan Yesus menjadi Raja semesta alam, menurut Injil Matius yang mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini ada ayat yang mengatakan begitu kalau kamu membuka pada Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ada dikatakan firman Tuhan Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa? Kalau segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan, maka Yesus Kristus Sang Raja semesta alam, baik yang di surga maupun di bumi, sesungguhnya kekuasaan ada pada diri Yesus Kristus. Maka bundanya menjadi orang yang kedua setelahnya, maka sebutannya Ratu semesta alam. Sebutan yang lain juga Ratu surga. Maka kalau kita merayakan Paskah, kemudian pada masa-masa Paskah doa Ratu surga itu kemudian juga menggema untuk menegaskan gelar Ratu yang diperkenankan untuk digunakan oleh Bunda Maria. Ada juga Ratu para rasul, Ratu para malaikat, dan ratu yang lain. Ada banyak gelar yang disebutkan untuk Bunda Maria sebagai Ratu. Dan kalau kita membaca katekismus saudara-saudari, ada bunyi seperti ini: perawan tak bernoda sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan surgawi beserta dengan badan dan jiwanya. Diangkat yang dirayakan 15 Agustus, ia Bunda Maria telah ditinggikan oleh Tuhan. Jadi menjadi ratu karena diangkat sebagai ratu oleh putranya yang merupakan Raja semesta alam. Supaya apa? Ini paling penting, bukan untuk gagayaan sebenarnya. Jadi gelar ratu untuk Bunda Maria bukan supaya keren, kelihatan hebat, wah mantap ratu, pakai mahkota, beling-beling, enggak begitu. Tapi tujuannya Gereja Katolik mengajarkan jelas supaya, mari kita baca dan kita dengar, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya.
Jadi gelar ratu untuk Bunda Maria supaya Bunda Maria lebih penuh menyerupai putranya, atau di dalam bahasa Latin imitatio Christi. Apa tadi? Imitatio Christi. Mengikuti jejak Kristus, atau kalau di dalam bahasa aslinya kita terjemahkan imitatio, imitasi Kristi, Kristus. Mengimitasi itu meniru persis, itu maksudnya. Mengimitasi itu meniru persis, bukan asli. Makanya ada kalau orang beli emas, ada emas asli, ada emas imitasi. Kalau masih duitnya kurang ya pakai emas imitasi. Meskipun itu bukan emas, tapi kalau dari jauh udah kelihatan bling-bling, klap-klap gitu. Menyerupai. Memang kita bukan Kristus, memang ini bukan emas yang dibeli, tapi kalau orang dari jauh, wah emas Bayu. Jadi itulah yang dimaksud, ini bahasa Jepang. Kalau dijelaskan pakai bahasa teologi, tentu saja rumit, tapi bahasa Jepang, menyerupai Kristus, imitatio Christi. Maka hal pertama renungannya, setiap kali kita merayakan Santa Perawan Maria Ratu, kita juga diingatkan panggilan setiap orang Kristen untuk melaksanakan imitatio Christi. Itu yang pertama. Jadi panggilan imitatio Christi bukan hanya untuk Bunda Maria, tapi untuk setiap murid Kristus. Maka perayaan Santa Perawan Maria Ratu ini loh yang sudah berhasil mengimitasi Kristus, maka setiap murid Kristus, Rama Bayu, umat semuanya, orang Leonardus, semuanya, kita semua orang-orang Kristen ini juga memiliki panggilan yang sama, diundang mengimitasi Kristus. Kita bukan Kristus, sama kayak konsepnya soal emas tadi. Kita bukan asli, tapi palsu pun cukup bersinar, kira-kira begitu loh. Memang kita bukan asli, kita nggak mungkin jadi Kristus, tapi mirip-mirip lah, gitu loh. Apa? Kalau diuraikan semalam suntuk, ya jangan semalam suntuk kan ya. Kalau semalam suntuk nanti kamu ngantuk-ngantuk. Lagi pula sudah ada bakso yang menunggu di luar sana, bukan? Tadi Rama Bayu turun, kayaknya udah ada asap-asap yang bertiup sampai sakristi. Ini sakristi bukan bau hosti, tapi bau bakso. Haleluya, saudara. Oke, mengimitasi kita memang bukan Kristus. Contohnya apa? Ya sederhana saja. Kristus disakiti, Kristus dihajar, Kristus menderita. Tapi ketika Kristus menderita pada saat perjalanan kayu salib, beliau bisa mendoakan orang yang menganiaya. Contohnya ketika perjalanan kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka, nah gening Katolik semuanya apal ayatnya. Bagus dong, saya jadi makin seneng kalau ini. Oh, umat Purwakarta udah makin kenal firman, puji Tuhan ya. Ya Bapak ampunilah mereka karena mereka nggak tahu. Itu kalau mengimitasi Kristus, kalau kamu disakiti ya gitu juga, sama kira-kira begitu. Karena apa? Mengimitasi Kristus. Disakiti ya wajar, apalagi kalau jadi pengurus lingkungan, pengurus gereja kan sering disakiti juga ya. Pengurus gereja itu kalau benar nggak dipuji, kalau salah dihujat sampai akhirat, kira-kira begitu. Ya, ya. Maka juga berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Ya meskipun sakitnya tuh di sini, kira-kira begitu. Tapi karena aku imitatio Christi, ini kata penting. Ini kata penting ketika kita merayakan Santa Perawan Maria Ratu. Pernah dengar kata imitatio Christi? Atau baru malam ini dengar? Baru malam ini, astaga naga. Jadi Katolik nggak apa-apa sih ya. Baru dengar pun tetap boleh masuk surga. Tenang aja. Ini kata penting dalam iman kita, imitatio Christi, mengimitasi Kristus. Itu contoh yang pertama. Masih mau contoh lagi? Ya ada banyak sih. Ya, kalau dibuat contoh, Kristus berbuat apa, kita ngikuti seperti itu. Contoh yang kedua sekarang mengenai berdoa, Pada saat beliau Sang Kristus akan
menjalani jalan salib malam sebelumnya berdoa di taman apa? Wah, Katolik semua luar biasa. Makin seneng aku ya kalau gitu dong, kenal firman bagus, haleluya gitu, mantap ini namanya. Berdoa di taman Getsemani. Doanya beliau apa? Doanya beliau apa? Ya Bapa, semoga cawan ini berlalu, tetapi apa? Kehendakmu yang terjadi. Jadi ini doa dua kalimat ya. Yang pertama cawan itu artinya penderitaan. Jadi kalau mau pakai bahasa gampang, ya Bapak aku nggak mau menderita. Tapi nomor dua kalimatnya apa? Tapi kehendakmu yang terjadi. Kalau menurut ukuran kita manusia, kemudian kan doanya nggak terkabul sebenarnya dalam arti tertentu. Karena Kristus pengennya nggak menderita. Tapi besoknya menderita apa enggak? Menderita. Di dalam pandangan kita manusia kan, ya berarti kalau kita berdoa nggak terkabul seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Jangan ngambek-ngambek pada Tuhan Yesus. Kenapa doanya aku sudah 9 kali kemana-mana, nggak dikabulkan. Kurang apa aku melayani lektor, pemazmur, kor, semuanya. Kurang apa aku? Contohnya, ini bukan umat sini. Kalau umat sini nggak ada yang begitu mah, nggak ada kalau umat sini. Ini umat dari Jakarta, udah habis langan cerita gitu. Dan umat sini mah nggak ada. Ini cuma contoh ya. Contoh yang kedua berarti kalau berdoa belum Tuhan kabulkan, sebenarnya belum Tuhan kabulkan. Karena pengabulan doa kadang-kadang sesuai, kadang-kadang juga nggak sesuai karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk keselamatan, bukan untuk kesenangan kita. Ini penting juga diingat. Jadi pengabulan doa itu bukan untuk supaya hati kita senang, tapi untuk keselamatan jiwa. Ini kata penting untuk diingat. Maka contoh yang kedua itu, kalau Kristus berdoa begitu dan tetap menderita, akhirnya penderitaan disangga dengan tabah. Bahasa simpelnya, kalau kamu berdoa pengen sesuatu dan belum terkabul, belum istilahnya, maka juga menerima dengan mengatakan, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Dua contoh, imitatio Christi. Contoh lain masih mau? Udah dua aja dulu, yang lain tahun depan contohnya. Sebenarnya ada satu poin lagi yang mau saya sampaikan mengenai Santa Perawan Maria Ratu, yaitu tekun seperti isi doa dalam doa kolekta tadi. Tapi kayaknya karena kamu baru dengar imitatio Christi, biar masuk ke dalam pikiran dan hati dan mengamalkan dalam hidup, homili hari ini cukup satu saja. Yang mengenai ketekunan tahun depan kalau masih ada sumur di ladang. Jadi hari ini kamu pulang dengan satu kata penting untuk iman Katolik. Enggak bisa iman Katolik tanpa kenal kata ini, imitatio Christi. Ini kata penting. Enggak mungkin kamu jadi orang Katolik yang baik kalau enggak tahu namanya imitatio Christi. Mengimitasi hidupnya Sang Kristus. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Bunda Maria yang hari ini kita rayakan sebagai Santa Perawan Maria Ratu. Berhasil apa? Imitatio Christi. Nanti pulang tuh diomongin lagi, imitatio Christi. Mau ambil bakso, imitatio Christi. Naik motor, imitatio Christi. Mau tidur, imitatio Christi. Kata penting untuk iman kita. Shalom alaikum.